nggak usah takut beli yang murah atau yang mahal. Kita nggak, itu nggak wajib kalau untuk beli yang mahal-mahal atau yang penting kita suka dulu sama Gapi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, pemilik Farm Aquatic Garage MA. Kalau di Instagram atau di media sosial lain, saya dikenal dengan Pabrik Gapi. Alamat farm saya ada di Pondok Jagung, Tangerang Selatan. Awal mula saya main Gapi itu sebenarnya nggak sengaja. Dulunya itu area sini itu untuk ternak ikan, pembesaran ikan lele buat ikan konsumsi. Kemudian berjalan waktu, akhirnya karena satu dan lain hal lele tersebut ya nggak bisa berlanjut. Kemudian di sini kolam-kolam yang ada akhirnya kan ini kosong. Lalu ada abang saya tuh coba masukin ikan dari toko-toko akuarium seperti ikan moli, ikan macam-macam gitulah. Ternyata yang berkembang pesat itu ikan moli. Ikan moli itu dulu sampai ribuan padahal nggak perlu diurusin itu cuman dikasih pakan pelet sisa-sisa pelet lele. Akhirnya setelah udah siap panen, saya coba tawar-tawarin ke toko ikan hias. Dari situ ternyata antusiasnya lumayan. Karena dari situlah saya coba belajar ikan moli itu ikan apa sih. Saya pelajarin dari internet, dari buku segala macam. Ternyata moli itu kan emang sejenis live bearer atau ikan yang beranak. Dari ikan yang beranak itu yang secara umum ada di Indonesia itu kan ada moli, platis, dan gapi. Nah dari situ saya lihat yang paling komersial tuh apa sih? Yang paling komersial itu ternyata gapi yang harganya lumayan bagus. Dari situ saya pelajarin gapi itu jenis-jenisnya apa aja segala macam. Awalnya sih justru saya nggak punya target muluk-muluk buat jual ke kolektor atau jual ke penghobi. Saya targetnya cuman taruh ke toko ikan hias gitu aja. Waktu saya berhenti main lele itu kira-kira tuh tahun 2016. Nah, dari 2016 itu saya mulai belajar main ikan hias, terus kenal Gapi. Dan dari Gapi itu saya baru pelajarin dari 2016 sampai sekarang. Suka duka main ikan Gapi itu karena dulu kan saya juga belajarnya otodidak. Jadi kita nggak tahu kalau untuk penanganan saat ikan sakit atau segala macam. Dulu tuh pernah sampai dari awal saya main main Gapi itu kena namanya tuh kutu jarum. Kutu jarum itu hampir semua kolam kena. Di situ saya coba obatin, baca-baca gimana sih cara nyembuhin. Itu ternyata nggak efektif. Sampai saya pernah coba saya cabut kutu jarumnya, terus habis itu saya karantina. Itu nggak lama gitu ya, sekitar semingguan. Akhirnya kutu jarumnya tuh numbuh lagi. Nah habis itu otomatis semuanya harus saya eliminasi semua. Terus ada lagi misalnya cuaca kan, karena outdoor kayak gini ya mungkin ada yang bilang kalau saat hujan itu ikan gampang sakit. Tapi ya kalau saya sih ya istilahnya ikan-ikan kayak gini nggak, kalau misalnya dia dari kecil udah terbiasa dengan cuaca yang dengan kondisi yang kayak gini ya nggak akan ya dia bisa adaptasi lah dengan cuaca yang ada.
kendala-kendala untuk ternak sapi itu misalnya salah satunya tuh kan ya tadi saya udah sebutin ya, karena misalnya penyakit. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau main massal segala macam kayak gini, otomatis kan kita harus untuk sortiran itu kita ya kalau ikan cuman di bawah 100 ekor sih bisa lah kita sortir, cuman kalau sampai ribuan ekor gitu kan nyortirnya kan agak susah. Buat penjualan juga, kalau penjualan ke toko ikan hias dan ke kolektor itu kan beda jauh banget. Kalau toko ikan hias kan kita bisa langsung datengin ke toko, kita tawar-tawarin segala macam dia cocok atau enggak. Cuman kalau ke penghobi rata-rata kita pasti kan larinya ke online, ke media sosial segala macam. Di situ kita harus bangun nama kita dulu, track record lah istilahnya namanya ya, bisa dibilang ya. Kalau kita masih baru banget di dunia gapi, terus kita nggak punya jaringan segala macam, itu agak susah buat dapat kepercayaan dari calon buyer. Mungkin ada orang bilang kalau miara gapi itu kita harus suka dulu, kita harus harus hobi dulu, baru kita bisa bertahan di gapi. Tapi kalau saya sih bukannya saya bilang itu salah. Tapi kalau pengalaman saya dulu justru awal muasal saya main gapi itu kan karena saya nggak sengaja. Terus saya mikir ini gimana bisa dijadiin usaha. Kemudian saya pelajarin segala macam. Akhirnya kan kondisinya kan sampai dengan keadaan seperti ini gitu kan. Tapi justru seiring berjalannya waktu, saya malah jadi makin suka sama jenis-jenis gapi yang kira-kira berkualitas segala macam. Jadi kalau buat saya motivasi buat buat teman-teman, kalau kita emang entah tujuan kita apapun, kita mau buat usaha atau emang kita suka, itu yang penting kalau di gapi itu kita pelajarin aja, nggak usah takut gagal atau segala macam, karena emang nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada sesuatu yang yang langsung kita sukses gitu. Kalau kita langsung sukses atau segala macam, jatuhnya juga biasanya lebih cepat kayak gitu, lebih nggak bisa bertahan lama. Saya tuh pakai macam-macam media ya. Di sini ada gentong bekas, ini saya beli di toko-toko di tempat pengepulan gentong-gentong bekas. Ini sekitar ada 35 atau 36 biji. Terus ada akuarium, terus ada ember-ember, ada bak fiber juga, ada kolam semen, ada box kulkas, bahkan sampai pakai box es krim juga saya pakai. Di sini itu untuk jenis gapi itu ada sekitar 25 jenis kalau nggak salah. Itu rencana saya sih ntar 2021 itu sampai 35 jenis untuk jenis-jenis ini. Terus di sini yang saya andalkan itu kayak bluegrass, kemudian AFR, HB pastel yang lebih dominan kuningnya. Orang-orang bilangnya sih HB yellow ya. Kemudian ada juga HB blue, terus habis itu HB red blonde, HB white, pingu, terus snakeskin red tail, saddleback. Yaitu paling yang kalau yang saya andalkan yang itu paling. Kalau di sini range harga ikan saya tuh bisa ada yang dari 100.000 untuk 3 pair, itu buat untuk yang pemula ya, yang buat belajar. Kemudian ada juga yang paling tinggi itu saya paling jual 500.000 per pasang. Karena kenapa saya jual ada yang agak murah, karena saya juga ngalamin pernah belajar juga, terkendala dengan dana juga sih kayak gitu. Untuk pemasaran online itu biasanya dari Facebook, Instagram, terus ada channel YouTube juga. Cuman kalau yang offline itu biasanya dari mulut ke mulut sih kayak gitu. Kalau enggak saya kadang-kadang titip ke teman kayak gitu buat dijualin di tempatnya dia
Untuk pengiriman ikan itu ya alhamdulillah sih sudah bisa ke seluruh Indonesia ya. Untuk pakan ikan di sini, kalau untuk warna-warna yang apa, yang nggak mengandung warna kuning atau warna merah, saya pakai mem. Pakai mem itu untuk peletnya ya mem, atau kalau nggak misalnya, tapi kalau yang warna-warna merah atau itu saya pakai Otohime. Kemudian pakan hidupnya saya pakai Artemia untuk yang burayak-burayaknya. Terus habis itu kalau kutu air lagi gampang, saya pakai kutu air. Terus untuk pemberian pakannya itu sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Apa yang kita dapat dari Gapi? Apa yang saya dapat dari Gapi ya? Yang pertama sih pasti ilmu ya, ilmu dari yang saya pelajarin itu. Yang kedua, saya jadi hiburan. Gapi itu menghibur kalau apa sih, obat stres lah ya. Yang ketiga, kalau secara materi saya bingung kalau bilang materinya, karena saya dari Gapi untuk Gapi sebenarnya sih. Jadi kadang sebagian sih untuk Gapi, selain untuk keluarga juga. Untuk bikin farm seperti ini tuh saya nggak instan langsung seperti ini. Jadi saya cicil-cicil dari penjualan Gapi, dari secara bertahap saya tambah-tambah, saya bikin akuarium, saya juga dari Gapi. Ya pokoknya pelan-pelan lah, akhirnya jadi seperti ini. Tips-tips ternak Gapi di outdoor itu kita harus tahu kondisi cuaca juga, terus lingkungan kita tuh seperti apa. Karena di sini kalau pengalaman saya sendiri di sini, sebenarnya saya di sini biasanya saya tutupin pakai jaring karena predatornya itu kayak larva capung. Kemudian di sini ada burung pemakan ikan juga yang biasa disebut tuh raja udang, itu burung liar. Kemudian kadang-kadang ada kadal masuk juga, terus apa ya, pernah sampai ada biawak juga pernah, karena di sini ada sungai besar. Jadi kalau tips-tipsnya itu kodok juga, hati-hati kodok, karena yang saya baca-baca itu kodok itu pembawa penyakit kutu jarum. Tapi saya belum pernah ngalamin kutu jarum dari kodok. Itu dulu saya ngalamin kutu jarum itu dari ikan dari luar saya bawa ke sini, akhirnya semuanya terinfeksi. Hati-hati dengan ini, kalau outdoor itu hati-hati dengan tinggi permukaan air. Saat musim hujan permukaan air itu jangan terlalu tinggi karena air akan terlalu dingin, dan saat musim kemarau itu air jangan terlalu rendah karena air akan terlalu panas, ikan bisa mati kayak gitu. Di farm saya ini bukan berarti, walaupun saya produksi massal seperti ini, bukan berarti saya nggak menjaga kualitas. Di sini saya juga menyediakan ikan-ikan yang ada kualitasnya, dan ada ikan yang di-breed untuk para pemula yang ingin belajar. Yaitu tergantung dari harga jual yang saya tawarkan. Untuk harapan ke depan dunia Gapi di Indonesia itu ya udah pasti makin maju lah ya. Udah semua orang pasti pengen, semua penghobi Gapi pasti pengen Gapi di Indonesia itu maju. Kontes-kontes juga semakin banyak diadakan, terus banyak pemain baru. Ya, saya senang kalau justru pemain baru penghobi Gapi itu makin banyak di Indonesia, itu malah senang, karena otomatis Gapi itu kan nggak akan ditinggalkan kayak gitu. Karena breeder Gapi yang baru itu juga banyak yang awalnya tuh dia ngebreed ikan-ikan jenis lain, tapi habis itu dia beralih ke Gapi. Untuk pemula udah pasti satu, semangat, nggak usah takut beli yang murah atau yang mahal. Itu nggak wajib kalau untuk beli yang mahal atau yang mahal. Yang penting kita suka dulu sama Gapi itu. Kita suka Gapi jenis apa, itu yang kita jalanin. Selanjutnya itu kita harus optimis, mindset lah ya, mindset. Saya mau cerita satu tentang AFR. Dulu itu 2017 itu AFR itu jenis yang saya takutin, karena saya kalau setiap belajar jenis itu pasti mati. Tapi sepanjang tahun itu saya perhatikan kok teman-teman breeder Gapi itu kok bisa gitu ya, ngebreed AFR.
kemudian dari situ saya masuk ke 2018 itu saya langsung, saya udah yakinin hati saya tuh saya harus bisa main AFR. AFR itu bukan ikan yang susah. Jadi kita bikin sugesti ke diri kita sendiri kalau ikan itu ikan itu bisa kita breeding segala macam dengan baik gitu. Untuk teman-teman yang mau mau pesen gapi dari saya, bisa cek kalau Facebook saya itu Abi Toys atau Pabrik Gapi. Kemudian di IG Instagram saya itu Pabrik Gapi. Kalau di Maps itu kita bisa searching Aquatic Garage MA Farm. Itu lokasinya ada di Pondok Jagung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah saya sharing di sini akan menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Satu lagi, jangan lupa subscribe Mukmin Gapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.